Assalamualaikum. Halo anak-anak ibu, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat untuk belajar. Anak-anak, berjumpa kembali kita di pembelajaran matematika di kelas 4. Hari ini kita akan membahas membandingkan pecahan. Anak-anak ibu, materi pelajaran kita hari ini ada di buku kita di halaman 8 sampai di halaman 11 ya nak. Ayo siapkan buku dan perlengkapan tulisnya. Mari kita belajar bersama. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita akan belajar bersama-sama tentang letak pecahan pada garis bilangan. Anak-anak, coba perhatikan garis bilangan berikut ini. Di sini ada garis bilangan yang memuat pecahan berpenyebut 3. Perhatikan anak-anak, bilangan pecahan berpenyebut 3. Di sini ada 0, 1/3, 2/3, 3/3 atau sama dengan 1, 4/3, 5/3, 6/3 sama dengan 2, dan seterusnya. Kemudian perhatikan juga garis bilangan berikut ini. Di sini ada garis bilangan berpenyebut berapa anak-anak? Berpenyebut 4. 4/4. Anak-anak ibu, apakah kalian bisa melengkapi garis bilangan berikut ini anak-anak? Kita sudah mengetahui bahwa garis bilangan ini merupakan garis bilangan pecahan berpenyebut 4. Berarti dari 0 kira-kira di sini berapa kita isi? Iya, 1/4. Selanjutnya 2/4, 3/4, 4/4. Selanjutnya 5/4, 6/4, 7/4, 8/4 sama dengan 2, dan seterusnya. Inilah letak pecahan pada garis bilangan. Selanjutnya kita akan belajar membandingkan pecahan berpenyebut sama. Untuk membandingkan nilai pecahan dapat menggunakan tanda sama dengan, tanda lebih besar, atau tanda lebih kecil. Membandingkan pecahan berpenyebut sama kita lakukan dengan cara membandingkan pembilangnya. Jika pembilang lebih besar, berarti pecahannya juga lebih besar. Ayo kita lihat contoh berikut ini. 5/8, 7/8. Kita bandingkan, apakah 5/8 lebih besar atau lebih kecil dari 7/8? Perhatikan anak-anak, di sini ada pembilangnya 5 dan 7, sedangkan penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama, berarti kita tinggal melihat pembilangnya saja. Pembilangnya ada 5 dan 7. 5 dan 7 kita bandingkan. 5 itu ternyata lebih kecil dari 7. Jadi 5/8 ini lebih kecil dari 7/8. Caranya lihat pembilangnya ya nak, pembilangnya yang di atas. Jika lebih kecil yang 5 berarti lebih kecil, kita buat di sini. Di sini kita buat tanda lebih kecil. Selanjutnya, yang contoh yang kedua, 13/28, 9/28. Ingat anak-anak, jika penyebutnya sudah sama, kita tinggal melihat pembilangnya. Pembilang kedua pecahan ini adalah 13 dan 9. Nah, kita lihat 13 dan 9 ini. Apakah 13 lebih kecil atau lebih besar dari 9? Ternyata 13 itu lebih besar dari 9. Maka 13/28 lebih besar dari 9/28. Jika penyebut kedua pecahannya sama, kita tinggal lihat pembilangnya. Apakah lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Sedangkan yang ketiga, membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama.
Untuk membandingkan nilai pecahan berpenyebut tidak sama, bisa kita gunakan dengan perkalian silang. Jadi kita lihat contoh berikut ini. Contoh yang pertama, di sini ada pecahan 3/8, titik-titik 8/9. Kita lihat, apakah penyebutnya sama? Ternyata penyebutnya berbeda. Berarti caranya perhatikan. Jika penyebutnya berbeda, bisa kita cari dengan perkalian silang seperti berikut ini. Di sini anak-anak, 3 dikali 9. Perhatikan perkalian silang. 3 dikalikan dengan 9. Kita bandingkan dengan 4 dikali 8. Nih, 3 dikali 9, 4 dikali 8. Berapa ya hasil 3 dikali 9? 27. Sedangkan 4 dikali 8 berapa hasilnya? 32. Nah, sudah dapat hasilnya. Tinggal kita bandingkan 27 dengan 32. Kira-kira tanda apa di sini anak-anak? Tanda lebih kecil. 27 lebih kecil dari 32. Maka 3/8 itu lebih kecil dari 4/9. Sampai di sini paham anak-anak? Contoh yang kedua. 2/3 titik-titik 3/5. Perhatikan, kita cari perbandingannya dengan perkalian silang. 2 dikali 5 kita bandingkan dengan 3 dikali 3. 2 dikali 5 hasilnya 10. 3 dikali 3 hasilnya 9. Sudah dapat hasilnya, tinggal kita bandingkan 10 dan 9 ini kita buat tanda lebih besar karena 10 lebih besar dari 9. Jadi 2/3 ini lebih besar dari 3/5. Ingat anak-anak, kesimpulannya, jika kita membandingkan dua pecahan berpenyebut sama, kita tinggal lihat pembilangnya. Tetapi jika penyebutnya tidak sama, kita kalikan silang dulu, nanti hasilnya kita lihat lebih kecil atau lebih besar. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Latihan di rumah. Isilah titik-titik berikut dengan tanda lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini anak-anak. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Tetap semangat belajar matematika ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.